Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih Mas Jaki? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Mbak. Eh, ini saya Jakim mau melakukan konseling, Pak, yang seperti sudah saya hubungi beberapa waktu yang lalu lewat WA ke Bapak. Apakah Bapak sudah bisa melakukan konseling hari ini, Pak? Oh iya, baik Mas Jaki. Oh ya, hari ini bisa kebetulan kan kemarin Bapak ada undangan para dosen kan ya menghadiri kegiatan rapat, dan kebetulan baru bisa hari ini, dan sesuai dengan janjikan kemarin saya lewat WA, kita gimit ya pada hari ini jam 4. Kebetulan sudah lewat 18 menit. Nah, jadi ini saya langsung mulai nih, ingin menanyakan sebenarnya kedatangan Mas Jaki ini kenapa dan apa ya? Dan kenapa bisa pengen datang ke Bapak ini? Jadi gini, Pak. Eh, saya ada sedikit masalah yang yang bisa mengganggu kehidupan saya, Pak. Jadi hmm, saya masih kepikiran sama, bukan mantan sih, Pak. Maksudnya saya pernah suka sama seseorang, Iya. seorang ya, seorang wanita. Nah, wanita ini jadi kondisinya ini saya sudah bekerja duluan di sini, di pekerjaan saya ini. Nah, dia baru masuk. Saya saat pertama kali itu udah mulai suka dengan dia nih. Tapi saya awalnya ini bukan langsung ngedeketin dia. Saya soalnya tipe orang yang nggak berani gitu, Pak, langsung. Nah, saya mendekati sahabatnya nih di tempat saya juga, teman-teman kerja saya juga, wanita juga. Jadi dia sering berduaan Oh, nih, Pak. oke. Jadi Baik sering berduaan Mas ini. Jaki. Baik Mas Jaki. Sebelumnya ini nama lengkapnya Mas Jaki apa ya? Dan sebelum masuk ke cerita nih, saya intermezzo dulu nih. Kan tadi saya udah menangkap ceritanya Mas Jaki nih mengenai mempunyai perasaan yang susah dihilangkan di tempat pekerjaannya lah. Sebelum masuk ke sana, ada baiknya kita mengenal dulu nih. Eh, Mas Zaki ini sedang selain bekerja ini sedang bersekolah di mana dan lagi kesibukan apa di pekerjaan yang saat ini? Jadi gini, Pak. Eh, nama saya, nama lengkap saya Muhammad Zaki. Tinggalnya saya asli Jakarta sih, Pak. Masih Oh, tinggal asli sama orang Jakarta. tua sih. Masih tinggal Oh, sama tinggal orang tua, sama Pak. sama orang tua ya, Pak. Ya, Mas Zaki ya. Mm-mm. Kalau Terus pekerjaan itu gimana tuh? jadi saya bekerja di sekitaran Kalibata, Pak. Dan saya di sini masih tinggal sama orang tua. Lalu masih masih begini dah, Pak, kerjaan saya belum apa. Dan terus saya juga saat ini masih sambilan kuliah sih, Pak. Kuliah semester 6 di Unindra, Pak. Oh, di Unindra ya, semester 6. Kalau boleh tahu jurusan apa ya, Mas Zaki ini? Eh, saya jurusan bimbingan dan konseling, Pak. Oke, baik. Karena bimbingan konseling tentunya Mas Jaki pernah mendengar tentang sesi konseling ya di sesi-sesi I- pembelajaran di semester sebelumnya. iya, Pak, betul. Sudah ada lah sedikit-sedikit mengerti tentang konseling, Pak. Oh iya, kalau ke pekerjaan itu Mas Jaki naik kendaraan atau naik bis atau angkutan umum? Saya sih kalau kerja kendaraan pribadi sih, Pak. Soalnya nggak terlalu jauh sih dari rumah. Kalau naik kendaraan pribadi, motor gitu, Pak. Cuma paling 10-15 menit, Pak. Sendirian apa dengan temannya nih Mas Jaki ini kalau tetap berangkat bekerja? Sendirian sih, Pak. Nggak ada barengan dari sekitar sih.
Oh, begitu Pak. jadi tetap dijaga keselamatan ya Pak, meskipun dekat di jalan raya dan patuhi rambu lalu lintas dan memakai helm dan tidak ugal-ugalan ya tentunya ya, Mas Jaki. Iya Pak Agus, benar Pak. Eh, Mas Jaki kan sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling di waktu SMA atau SMK dahulu pernah? Nggak pernah Pak. Dulu yang saya tahu konseling itu cuma buat orang-orang bandel aja Pak. Soalnya yang sering ketahuan merokok, tawuran, itu yang sering masuk konseling. Jadi saya nggak tahu tuh konseling bisa buat cerita atau orang yang nggak bermasalah atau orang yang cerita aja itu nggak tahu Pak. Pas sekolah saya baru tahu pas kuliah ternyata konseling itu gini 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 gitu Pak. Oh gitu ya. Berarti sudah tahu ya. Saya di sini agak menjelaskan. Jadi sebelum kita memulai sesi konseling itu pastikan Mas Jaki di ruangan yang tertutup dan tidak diketahui oleh siapapun karena sifat konseling itu menganut asas kerahasiaan dan hanya saya dan Mas Jaki yang mengetahui kerahasiaan ini karena kerahasiaan asas ini dijaga oleh etika konselor menjaga sebaik-baiknya masalah permasalahan yang sedang didiskusikan oleh konseling seperti Mas Jaki saat ini yang kita sedang diskusikan hari ini. Berarti kalau Iya Pak, misalkan saya sudah tahu konseling itu dibatasi hanya 30 menit dan bisa lebih ya Mas Jaki. Dan dalam hal penyampaian lain-lainnya disepakati bersama. Misalkan Mas Jaki dirasa sudah tuntas, ya kita selesaikan. Jika Mas Jaki ingin melanjutkan, kita bisa di lain waktu. Bila mana bisa diselesaikan hari ini, kita selesaikan hari ini. Nah, sebelum memulai pembicaraan nih Mas Jaki, setiap sesi konseling itu konselor hanya mendengarkan apa yang Mas Jaki sampaikan dan permasalahan apapun yang Mas Jaki sampaikan itu akan menjadi solusi yang tidak dipikirkan sebelumnya. Jadi sifatnya Pak Agus dalam konselor ini hanya sebagai pendengar dan menyampaikan masalah-masalah apa yang dialami oleh Mas Jaki ini selama mengikuti sesi konseling pada hari ini. Bisa dipahami Mas Jaki? iya Pak, saya mengerti Insya Allah bisa memahami apa yang tadi dijelaskan Pak. Oh iya, kabar Mas Jaki gimana nih? Kayaknya sedang ada yang dipikirkan gitu. Sebenarnya sih kalau dalam apa namanya keadaan jasmani sih sehat-sehat aja sih Pak. Tapi banyak pikiran aja sih Pak. Seperti itu Pak. Oh, berarti secara jasmani oke lah, secara rohani lagi agak berantakan gitu ya. Iya Pak. Tapi tiap malam begadang atau tidak nih kayaknya. Ini kalau masalah rohani kan pastikan begadang tiap malam ya. Iya Pak. Kadang saya suka akhir-akhir ini sih, bukan akhir-akhir ini, beberapa bulan ini suka begadang sih Pak. Tiap malam hampir tiap malam saya beberapa bulan ini begadang terus. Walaupun kadang juga bisa juga sih tidur Pak. Atau karena Gini Pak, mikirin seseorang. iya seperti yang tadi sudah sedikit saya cerita sih Pak. Saya beberapa bulan yang lalu suka sama seseorang. Jadi apa namanya? Sebenarnya suka sama seseorang dan belum belum apa namanya? Belum jadian atau belum pacaran sih Pak. Jadi saya kerja di sini, kerja di pekerjaan yang saya ini sudah masuk duluan dan dia baru masuk ke pekerjaan ini. Nah, dia ini eh, cukup cantik sih Pak. Tapi ya gitu, kalau orang biasanya kalau ada yang bening dikit banyak buat yang ngedeketin. Saya saya sebenarnya susah nih buat ngedeketin ngedeketin seorang cewek nih. Baru kali ini nih saya ngeberaniin diri ngedeketin banget gitu Pak. Oh, Tapi
bukan bukan ngedeketin langsung awalnya. Saya yang awalnya ngedeketin sahabatnya ini nih. Sahabatnya ini juga teman saya di pekerjaan juga. Sahabatnya ini cewek, saya cerita dulu ke dia, nanya tentang si cewek yang satunya itu, nanya ke sahabat ini, apakah udah punya pacar apa belum, dia gimana, sukanya apa gitu-gitu sih Pak. Oh gitu. Sebelumnya nih Mas Jaki sudah mengetahui belum tentang seseorang ini yang menurut Mas Jaki emang Mas Jaki sukai banget gitu loh. Tentang biodatanya kah, apa dia dari mana, atau dia asal dari mana, sekolah atau udah selesai. Jadi dia nih ini sekolah lulusan apa ya, lulusan SMK gitu Pak, dan baru lulus tahun kemarin tuh, baru lulus terus masuk ke pekerjaan ini. Nah, terus saya selalu mendekati cewek ini lewat sahabatnya. Tapi saya tahunya si cewek ini malah sebenarnya saya tahunya ini dia ini punya apa namanya suka dengan seseorang yang lain. Tapi seseorang itu yang saya tahu dia sudah punya si istri, cowok ini nih. Cowok ini udah punya istri, udah punya anak. Saya tahunya itu. Nah, akan tetapi saya ini nggak tahu nih cewek yang saya suka ini suka nggak sih, maksudnya tahu nggak sih si cowok ini udah punya istri ya dan anak-anaknya. Saya cari tahu tuh, cari tahu, taunya dia sudah tahu juga itu punya 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 suami. Si cowok itu punya istri maksudnya Pak. Seperti itu Pak. Oh, Jadi dia jadi lebih memilih si cowok ini Pak. jadi yang mantan yang belum jadi pacar ini Mas Jaki sudah mengetahui ya bahwa dia menyukai seseorang yang lebih yang sudah berkeluarga lah, punya istri dalam artinya punya kejiwaan yang menantang seseorang mempunyai pasangan resmi lah ya. Jadi nggak suka emang Iya sama-sama Pak. single, tapi mempunyai tantangan menyukai seseorang yang sudah berkeluarga dari Mas Firman yang tadi, Mas Jaki tadi yang sudah katakan ya. Iya Pak. Terus Oh, sebenarnya udah berapa lama gini, sih Mas Jaki ini sudah mendekati seseorang yang dianggap belum jadi mantan ini menurut Mas Jaki pengamatan sudah berapa lama dan apakah ada pengaruh juga menjadikan begadang tiap malam karena masih memikirkan bisa ada perempuan kok punya sikap seperti itu. jadi itu Pak, saya sudah mendekati dia ini kurang lebih sebulan Pak. Dan di selama mendekati ini saya malah tahu dia suka sama si cowok ini, si cowok yang sudah punya istri ini. Saya cuma heran aja sih Pak, saya mikir gitu, saya sudah mencoba mendekatin dia, tapi dia malah suka sama seorang cowok yang sudah punya istri ini. Saya sebenarnya sudah mencoba apa namanya, mencoba menasihati dia lewat sahabatnya. Soalnya kalau saya yang ngasih tahu, kemungkinan si cewek ini malah malah menjauh gitu Pak. Malah dianggap saya ngejelek-jelekin dia atau menjauhkan dia dari si cowok ini. Jadi saya lewat sahabatnya minta tolong sahabatnya nasihatin dia kalau kalau si cewek ini jangan jangan pacaran lah atau jangan jadi pelakor lah istilah zaman sekarang gitu Pak. Saya sudah Oh mencoba gitu. seperti itu sih Pak. Jadi jadi ada pengaruh juga ya Mas Firman sering begadang air-air ini ya mungkin karena memikirkan tingkah laku seseorang yang Mas Firman suka mungkin ada faktor itu juga yang dari Mas Firman tadi Mas Jaki ceritakan ya. Iya Pak, seperti itu Pak. Sebenarnya Gimana ya Pak? Cara Mas Jaki itu gimana ya Pak? Caranya agar kita eh, tahu gitu, atau kita itu bisa move on dari orang tersebut. Karena sampai sekarang ini sudah beberapa bulan yang lalu dia juga sudah keluar sebenarnya sih Pak. Dia sudah keluar dari sini, sudah pindah pekerjaan supaya bisa
saya ini bisa move on dan jadi nggak kepikiran dia lagi gitu Pak. Jadi begini ya Mas Jaki, mungkin dikarenakan bayang-bayangnya masih membekas tentang perempuan ini. Sebelumnya saya pengen tahu perempuan ini namanya siapa ya? Namanya Cindy Pak. Oh, Mas Jaki ini namanya Cindy ya? Iya Pak. Oh, jadi begini ya, tadi kan Mas Jaki menyatakan bahwa Mas Jaki sering lihat lah kesehariannya baik di rumahnya juga, di lingkungan pekerjaannya juga. Mungkin pernah ada di sosmednya juga pernah melihat ataupun pernah berteman. Kenapa Pak? Ya mungkin Mas Jaki juga pernah ngelihat di sosmednya juga tentang si Cindy ini. Saya cuma tahu sosmednya cuma Instagram doang sih Pak. Tapi dia juga jarang upload story atau postingan sih Pak. Kalau nomor telepon, Ini itu. Nah, kalau ya paling nomor telepon juga WA ada. doang sih Pak. Iya WA. Sebenarnya sih udah mulai Tapi dekat itu ya. Dia juga sering bantu saya sih Pak soal tugas konstruksi yang bikin angket gitu-gitu dia ngebantuin saya buat ngisi gitu-gitu sih Pak. Nggak tahu saya oke, nganggapnya itu perhatian atau cuma karena bantuin sama teman aja atau gimana gitu Pak. mungkin dalam kaitan di sini Mas Jaki merasa bahwa Purana itu mempunyai perasaan yang sama yang Mas Jaki pikirkan ya. Mungkin di lain sisi Mas Jaki juga mempertanyakan, ini hanya iseng atau hanya pura-pura atau gimana? Dan sampai saat ini Mas Iya, Jaki kebingungan mengatasi masalah tersebut kan ya. iya Pak. Susah buat move on aja sih Pak. Karena bikin kehidupan saya jadi agak berantakan nih. Jam tidur saya jadi berantakan. Jadi saya sering begadang, mikirin dia terus. Seperti itu sih Pak. Ini sih sebagai saya ingin menyampaikan alangkah baiknya hal pertama yang Mas Jaki lakukan adalah mungkin lebih tepatnya menghapus atau memblokir segala kontak dengan dia. Terus yang kedua, tidak pernah mampir di depan rumahnya yang pernah Mas Jaki katakan kan pernah mampir di rumahnya. Itu alangkah baiknya yang saran pertama dari saya. Iya Pak. Jadi saya sebenarnya sih, iya saya sudah mulai ya akun-akun media sosialnya sudah mulai apa namanya eh dihapus-hapusin sih Pak. Dia juga sudah ganti nomor, kayaknya sih dia udah lupa juga mungkin dia. Jadi dia udah ganti nomor, saya juga udah nggak pernah kontakkan lagi semenjak dia keluar beberapa bulan yang lalu. Kayak itu sih Pak. Ya, itu tahap pertama ya yang nanti Mas Jaki akan lakukan yaitu tadi yang menghapus sosial medianya, memblokir nomornya dan tidak ada kontak apapun tentang Mbak Cindy tadi itu tadi. Dan selanjutnya Mas Jaki juga bisa fokus nih melakukan kuliah dan sambil mencari penggantinya di perjalanan waktunya Mas Jaki ini. Iya Pak. Saya juga udah beberapa sebulan kebelakangan ini sudah ya udah mulai mencoba gitu Pak, udah mencoba untuk fokus terhadap kuliah saya supaya kuliah saya nggak berantakan, eh, fokus juga dengan pekerjaan saya, fokus kepada diri saya sendiri sih Pak, agar ya dia bisa ngelupain gitu Pak, menghapus semua sisa-sisa memorinya yang udah terjadi saat itu Pak. Oke, pasti ya karena Mas Jaki kan ini kan pinter kan ya. Selain ganteng kan nggak usah putus asa lah. Auranya itu sudah bagus untuk mencari sosok pengganti yang lain. Apalagi Mas Jaki fokus dengan kuliah dan kuliahnya semoga cepat wisuda dan cepat cari kerja yang lebih baik lagi ke depannya. Siapa tahu bisa melebihi dari keadaan yang sekarang ini setelah lulus kuliah nanti. Iya Pak, saya mencoba fokus kuliah biar bisa wisuda dengan tepat waktu,
tepat waktu dan bisa mencari pekerjaan yang lebih baik. Dan seperti orang bilang biasanya kan wanita itu cari seorang apa namanya seorang cowok yang punya pekerjaan yang lebih baik ya. Semoga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan bisa menemukan sosok pasangan yang lebih baik lagi, Pak, yang bisa menerima kita padanya, begitu, Pak. Oke, baik. Saya mengulangi lagi apa yang Mas Jaki katakan. Tadi kan Mas Jaki bicara nih, sudah akan memblokir dan menghapus kontaknya dan fokus pada Iya, kuliah dan Pak. mencari hal-hal yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Nah, sekarang kita Mm-mm. melakukan planning ya. Mas Jaki akan melakukannya mulai kapan nih untuk menghilangkan kebiasaan tidak bisa move on itu? Ya, jadi sebenarnya sudah mulai beberapa sebulan ini, tapi saya akan memplanning lagi nih biar apa namanya tidak menghapus seluruh kontak-kontaknya, menghapus seluruh apa namanya media sosialnya, terus apa namanya mencoba eh, apa menjadi lebih baik lagi, tidak mencoba mencari kegiatan yang lebih baik lagi agar bisa move on gitu, bisa cepat move on dengan ya bisa dengan mungkin ketemu pasangan yang lebih baik lagi gitu, Pak. Oke, baik. Berarti udah mulai dari bulan lalu dan kalau bisa mulai sekarang juga menghapusnya ya. Mungkin kan masih sebulan lalu masih agak masih memori itu masih tersimpan dengan sangat baik ya di kenangannya selama di pekerjaan. Mungkin ada baiknya mulai sekarang menghapus seluruh kontak dengan dia ya dan menghapus kontaknya. Iya, Pak. Saya sudah siap untuk menghapus seluruh kontak-kontaknya dan seluruh media-media sosialnya, Pak, biar nggak nongol lagi gitu, Pak, di saya gitu. Oke, baik Mas Zaki. Saya sebagai konselor bangga nih dengan Mas Jaki bisa mampu melakukan dan melaksanakan apa yang telah Mas Jaki ucapkan tadi. Setelah sesi konseling ini, apakah Mas Jaki bisa menyimpulkan sesuatu setelah perjalanan hidupnya yang tadi sudah diceritakan? Ya, Pak, ternyata selama ini saya terlalu larut dalam perasaan tersebut, selalu memikirkan dia. Seharusnya saya bisa bangkit dari dulu gitu, Pak. Jadi eh, dia aja bisa bahagia, walaupun dia jadi pelakor gitu, Pak, bisa bahagia. Kenapa saya nggak bisa gitu, Pak? Saya juga bisa bahagia. Kayak begitu sih, Pak. Mungkin. Ya, pastinya Mas Jaki akan mendapatkan mati yang lebih baik lagi. Oke, setelah melakukan konseling ini, mungkin bagaimana perasaan Mas Jaki? Saya merasa lebih tenang sih, Pak. Lebih lega gitu rasanya. Sudah apa namanya menceritakan cerita ini, perasaan ini. Sebenarnya saya juga nggak pernah gitu cerita ke orang lain. Bahkan ada seorang sahabat saya nanya ini, saya selalu selalu pura-pura nggak tahu atau selalu bilang nanti aja biar saya nutup-nutupin gitu, Pak, cerita-cerita ini, Pak. Jadi ya lumayan lebih tenang sih, ternyata bisa cerita dengan orang orang lain, Pak. Jadi lebih tenang gitu, Pak. Baik, baik. Saya senang akhirnya Mas Jaki sudah menyelesaikan masalahnya Mas Jaki ya. Apakah Mas Jaki Pak konseling pada hari ini bisa kita hentikan atau mau lanjut di lain waktu? Iya, Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih atas atas waktunya. Terima kasih sudah mau mendengarkan cita-cita saya. Jadi saya bisa sedikit lebih tenang, lebih bisa bangkit gitu, Pak, dari keterpurukan ini dan bisa apa namanya nggak memikirkan dia lagi. Terima kasih, Pak. Semoga apa namanya
Saya nanti ke depannya bisa cerita soal masalah ini atau mungkin soal cita-cita yang lain, Pak, masalah-masalah lain ke Bapak, jika Bapak berkenan. Oke, baik Mas Jaki. Bapak akan selalu meluangkan apapun permasalahan yang Mas Jaki alami dan kapanpun dan dimanapun. Nomor Bapak masih yang sama. Mungkin Mas Jaki bisa koordinasikan dengan saya waktu luang Mas Jaki dan Bapak bisa bertemu di lain waktu kemungkinan. Kenapa tidak? Dan Bapak akan bisa menyempatkan waktu mendengarkan cerita-cerita yang Mas Jaki bicarakan seperti tadi. Eh, saya ini ada kesimpulan yang menarik sih dari cerita sesi konseling dari Mas Caki ini. Sejatinya keikhlasan tidak akan pernah hadir selama kita tidak bisa melakukan masalah-masalah yang kita sudah hadapi, dan sosok pengganti akan selalu hadir bila mana kita akan terus mencoba, dan kesempatan itu akan selalu datang kepada orang yang tidak pernah berhenti mencoba mencari kesempatan itu. Teruntuk Mas Jaki, tentunya keikhlasan itu berat diucapkan, tapi harus dilaksanakan. Dikit lebih dikit untuk akan jauh lebih baik daripada lebih banyak tidak dikerjakan. Mungkin kesimpulan dan saran saya yang bisa bisa dipakai Mas Jaki di kemudian hari, bila mana ada hal yang ingin diceritakan, kita bisa berjanji di lain kemungkinan, di lain waktu mungkin. Mungkin sesi konselingnya kita akhiri ya. Mungkin Mas Jaki juga ada kesibukan lain. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Jaki ini memberikan cerita yang seluruhnya mempercayai cerita seluruhnya kepada saya, tentunya sebagai konselor. Pak Agus sangat merasa senang sekali dan bangga dengan apa yang kamu ceritakan dari awal sampai akhir pertemuan kali ini. Mungkin Bapak akhiri aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya, Mas Jaki. Ya, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya, Pak. Yuk.